Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Herdianti dari kelas PAC 2018. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Peningkatan Maharotul Kalam Bahasa Arab melalui metode As-Sam'iyah Asy-Syafawiyah, penelitian tindakan kelas pada kelas 8A Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Lojeng. Untuk latar belakang masalah, judul tersebut, penelitian tersebut diambil dengan latar belakang masalah sebagai salah satu inovasi pembelajaran yang menarik, yakni pembelajaran yang dilakukan dengan metode yang bervariasi, yakni salah satunya dengan metode As-Sam'iyah Asy-Syafawiyah untuk meningkatkan maharotul kalam siswa kelas 8A Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Hidayah Lojeng. Kemudian untuk identifikasi dan pembatasan masalah. Identifikasi masalah yang pertama, guru menggunakan model pembelajaran yang sama atau bisa dikatakan kurang bervariasi atau itu-itu saja. Kemudian siswa kurang aktif ketika pembelajaran berlangsung. Identifikasi masalah yang ketiga, rendahnya keterampilan berbicara siswa. Jadi kurangnya pemahaman atau keterampilan maharotul kalam siswa pada kelas tersebut. Untuk pembatasan masalah, peneliti batasi dengan maharotul kalam atau keterampilan berbicara. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana upaya peningkatan keterampilan berbicara siswa dengan metode As-Sam'iyah Asy-Syafawiyah? Kemudian untuk tujuan penelitian, berdasarkan pada permasalahan yang ada, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan metode As-Sam'iyah Asy-Syafawiyah untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Selanjutnya, kontribusi hasil penelitian. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan, khususnya media pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah tersebut. Kemudian bagi siswa, ini manfaat praktisnya. Bagi siswa, metode pembelajaran As-Sam'iyah Asy-Syafawiyah akan melatih siswa dalam belajar berbicara atau melatih keterampilan kalamnya. Bagi guru sendiri, sebagai masukan dalam meningkatkan keterampilan berbicara melalui media, metode As-Sam'iyah Asy-Syafawiyah diharapkan dapat mempermudah guru dalam mengajarkan bahasa Arab, khususnya siswa tingkat SMP atau MTS. Kemudian manfaat bagi lembaga. Penggunaan metode pembelajaran ini akan menjadi pijakan dasar bagi lembaga dalam menentukan kurikulum bahasa Arab yang lebih baik. Selanjutnya, telaah hasil penelitian terdahulu. Untuk telaah atau kajian pustakanya bisa dibaca di makalah. Kemudian saya ambil satu contoh, yakni dari penelitian yang dilakukan oleh Nana Lutfiana pada tahun 2010 dengan judul Aplikasi Metode As-Sam'iyah Asy-Syafawiyah dalam Pengajaran Kalam. Pada kelas 8 di MTS Negeri Ngemplak Sleman, Yogyakarta. Pada hasil dari penelitian tersebut dapat digolongkan berhasil tetapi belum sempurna. Tingkat keberhasilannya dapat dilihat dari kemampuan siswa berbicara dalam menggunakan bahasa Arab. Sedangkan siswa yang belum berhasil, maka belum lancar berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Hal ini dikarenakan kemampuan dan tingkat kefokusan siswa pada pembelajaran sangat bervariasi karena tergantung fokusnya siswa dalam pembelajaran. Kemudian
Landasan teori, di sini saya ambil 2 teori saja, metode as-sam'iyah asy-syafawiyah dan keterampilan berbicara. Metode as-sam'iyah asy-syafawiyah merupakan suatu metode pengajaran bahasa Arab yang memprioritaskan menyimak dan berbicara sebelum menulis. Jadi di sini seorang guru mengajarkan menyimak dan berbicara terlebih dahulu sebelum menulis dan membaca. Dalam istilah lain, yaitu metode belajar bahasa Arab yang dilakukan dengan mendengarkan bunyi, kemudian mengucapkan sebagaimana mestinya. Jadi, belajar dengan metode ini, seorang guru mendengarkan kata Arab baik dari tuturan guru, seorang peserta didik itu mendengarkan tuturan bahasa Arab baik dari seorang guru, kaset, tape recorder, kemudian mengulang-ulang sehingga menguasai dan bisa mengucapkan kata-kata tersebut dengan lancar. Dalam praktik pengajaran, menurut metode ini, metode as-sam'iyah asy-syafawiyah, aspek-aspek menyimak dan berbicara harus diajarkan terlebih dahulu. Jadi, harus diajarkan terlebih dahulu aspek-aspek menyimak dan berbicara. Aspek menyimak seperti mufradat, aspek berbicara seperti pola kalimat, sebelum mengajarkan aspek membaca dan menulis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal kegiatan pengajaran, tujuan yang hendak dicapai adalah menguasai bahasa secara aktif, yakni metode kalam ya. Jadi metode kalam itu sebelum ke metode kalamnya, jadi di sini harus mendahulukan aspek-aspek menyimak dan berbicara sebelum aspek kalamnya. Adapun ciri-ciri dan kelebihan, kemudian kekurangan bisa dilihat di proposal. Untuk teori yang kedua, yakni keterampilan berbicara. Kegiatan berbicara adalah mengucapkan suara-suara bahasa Arab dengan benar menurut pakar bahasa itu. Kalau bahasa Arab berarti ya bahasa Arab, bahasa Indonesia berarti ya bahasa Indonesia. Berbicara juga merupakan salah satu jenis kemampuan yang berbahasa yang ingin dicapai dalam pengajaran bahasa modern, termasuk bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia bisa jadi. Berbicara merupakan sarana utama untuk membina saling pengertian, komunikasi timbal balik dengan menggunakan bahasa sebagai medianya. Keterampilan berbicara dapat terwujud setelah keterampilan menyimak dan mengucapkan kosakata bahasa Arab. Keterampilan ini dapat berupa percakapan, diskusi, cerita, ataupun pidato. Kegiatan berbicara di dalam kelas bahasa mempunyai aspek komunikasi dua arah, yakni antara pembicara dan pendengarnya secara timbal balik. Dengan demikian, latihan berbicara harus terlebih dahulu didasari oleh kemampuan mendengarkan, kemampuan menyimak, kemampuan mengucapkan, kemampuan berbicara. Penguasaan relatif kosakata dan ungkapan yang memungkinkan siswa dapat mengkomunikasi maksud atau pikirannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwasanya latihan berbicara ini merupakan kelanjutan dari latihan menyimak yang di dalam kegiatannya juga dapat latihan mengucapkan. Kemudian di sini ada aktivitas yang dapat digunakan sebagai penunjang keterampilan berbicara. Latihan prokomunikatif, kemudian ada latihan komunikatif. Nah, seperti percakapan kelompok, bermain peran, praktek ungkapan sosial, praktek lapangan, problem solving, bisa dibaca di proposal. Untuk selanjutnya yaitu kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis tindakan. Berdasar untuk kerangka berpikirnya, pembelajaran bahasa Arab terasa monoton atau itu saja yang menyebabkan siswa mengalami kebosanan. Selain itu, peserta didik juga kurang aktif dalam berkomunikasi. Metode as-sam'iyah asy-syafawiyah untuk meningkatkan maharatul kalam diharapkan dapat memecahkan masalah ini. Caranya adalah melatih keahlian seorang guru bahasa Arab menggunakan metode tersebut, kemudian mengaplikasikannya dengan peneliti,
Hasilnya diharapkan proses pembelajaran di kelas tidak lagi monoton atau itu-itu saja, bisa bervariatif, serta keterampilan berbicara peserta didik juga meningkat. Kemudian pengajuan hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan pada penelitian tersebut dikemukakan bahwa penerapan metode Asam Ayah Asyafawiyah dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa di kelas 8A Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah, Laucing, Tanjung Jabung Timur. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dengan objek atau sasarannya, yakni objek penelitian dilakukan pada peserta didik kelas 8A Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah Laucing yang berjumlah 28 orang. Kemudian untuk setting subjek penelitian tindakan kelas, tempat penelitiannya yakni dilaksanakan di kelas 8A Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah. Kemudian waktu penelitiannya dilaksanakan pada awal tahun ajaran 2021-2022, yaitu pada bulan Juli, Agustus, dan September. Kemudian variabel yang diamati yakni keterampilan berbicara siswa pada mata pelajaran bahasa Arab. Kemudian variabel keduanya menggunakan metode Asam Ayah Asyafawiyah di kelas 8A Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah Laucing, Tanjung Jabung Timur. Untuk poin selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan penelitian per siklus. Di sini ada siklus pertama dan siklus kedua. Siklus pertama itu belum menggunakan metode, kemudian masih menggunakan metode yang sebelumnya, atau mungkin dari guru sebelumnya menggunakan metode yang lain, atau metode ceramah, metode tanya jawab, dan sebagainya. Kemudian untuk siklus 2 baru kita melakukan uji coba dengan metode ini Asam Ayah Asyafawiyah. Untuk siklus pertama, perencanaan. Membuat rencana pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran, kemudian pelaksanaannya seperti biasa, membuka pelajaran, menyampaikan tujuan materi, kemudian mengulas singkat materi pertemuan sebelumnya, kemudian guru menyampaikan materi pelajaran pada hari itu. Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk melihat pemahaman peserta. Selanjutnya ada penutup. Guru menyimpulkan dan merefleksi, kemudian diberi tugas atau PR, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, kemudian mengakhiri proses pembelajaran disertai doa. Kemudian refleksi untuk siklus pertama dilakukan sebagai koreksi bagi peneliti untuk dievaluasi kembali sehingga metode yang digunakan bisa lebih baik. Kemudian untuk siklus 2 ada perencanaan, pelaksanaan, penutup, refleksi. Untuk perencanaannya sama, membuat rencana pembelajaran tetapi dengan metode yang berbeda, metode Asam Ayah Asyafawiyah. Kemudian menyiapkan media pembelajaran, alat, bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian prosedur kedua yakni pelaksanaan. Buka pembelajaran, kemudian menyampaikan tujuan, mengulas singkat, guru menyampaikan materi pembelajaran, guru memaksimalkan pemahaman peserta didik terhadap materi dengan metode Asam Ayah Asyafawiyah, yakni dengan latihan mendengar dan berbicara sebelum membaca dan menulis. Jadi nanti mungkin seorang guru bisa menyampaikan pembelajaran dengan audiolingual atau menggunakan baik dari suara guru ataupun rekaman, tape recorder atau kaset dan sebagainya. Selanjutnya, guru memberikan beberapa pertanyaan untuk melihat pemahaman peserta didiknya. Selanjutnya penutup, yakni menyimpulkan, kemudian peserta didik diberi tugas atau PR, guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan selanjutnya, mengakhiri proses pembelajaran dengan hamdalah dan doa, kemudian refleksi. Refleksi di sini dilakukan untuk atau sebagai koreksi bagi peneliti untuk dievaluasi kembali, sehingga metode pembelajaran ini bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Cukup
Dari sini, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasir ala ihtimamikum.